Telepon siapa ini? Ini semua Aida menyiapkan untuk Ibu. Ya, Kinar. Ternyata istrinya Hafiz ini masih peduli sama Ibu. Ya untuk cari perhatian Ibu kali. Lebih baik ya, kalau ada apa-apa tuh kamu langsung aja bilang sama Mas Hafiz. Tapi kamu juga harus tahu, harus lihat dulu kondisinya Mas Hafiz itu lagi seperti apa. Karena jujur aja, sekarang ini Mas Hafiz tuh lagi banyak masalah. Jadinya Mas Hafiz banyak pikiran. Mas Hafiz lagi punya masalah apa, Mbak? Ya, banyaklah masalahnya. Kita doain aja ya, semoga masalahnya cepat beres dan Mas Hafiz juga sehat terus, dan kita sebagai istrinya bisa selalu ngertiin kondisinya Mas Hafiz. Dan satu lagi, Da, aku minta kamu tolong rawat Ibu ya. Iya, Mbak. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mbak. Ini kok tangan kamu kok dingin banget sih? Aku kayaknya masuk angin deh. Muka kamu juga pucat banget. Beneran nggak apa-apa? Ya udah, Mbak. Aku nggak kenapa-napa. Mbak tenang aja ya. Assalamualaikum, Fis. Waalaikumsalam. Nongol juga loh. Gimana, Pan? Fis, gue udah dapat informasi tentang Aida. Kok bisa? Gimana ceritanya? Ya kemarin gue sempat ngikutin orang tuanya ke kampung. Kesian Mas, si Aida. Ya gitu deh, kalau tinggal sama Ibu Tiri. Jadi, Aida itu anak tirinya Bu Sulika? Iya Mas. Enggak, Pak. Ibu nggak setuju. Itu kan harta kita satu-satunya. Masa mau dijual sama mereka yang jelas-jelas sudah mempermalukan kita? Lagian, Aida nikah sama orang kaya juga pasti karangan dia doang. Anak kita Rido juga udah kaya kok di Jakarta. Bu, saya kasih tahu ya. Mantu saya itu lebih sukses dan lebih kaya daripada Rido anak Ibu. Gitu ceritanya. Ibu kan nggak tahu. Ini saya kasih tahu nih sekarang. Ya udah, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kades. Apa kabar? Mas Arfan. Ada perlu apa nih kesini? Enggak Pak, kebetulan tadi saya lewat. Tadi saya lihat Ibu kok marah-marah ya sama Ibu yang tadi? Itu si Sulika, ibunya Aida. Bener-bener nggak tahu diri deh. Bisa-bisanya dia gagalin pernikahan anak saya Rido sama si Aida. Terus dia sekarang mau ngomong kalau anaknya tuh udah menikah dengan orang kaya di Jakarta. Padahal jelas-jelas dia yang ngirimin anaknya sendiri jadi TKW di Arab. Gitu Bu. Terus tau nggak sekarang dia nikah sama si Tarkum yang jelas-jelas mantan preman, nggak punya kerjaan. Ih bener-bener deh. Oh, udah toh Bu, sabar. Ngapain Ibu mikirin kayak gitu? Bikin emosi aja. Ya udah Mas, kalau gitu saya permisi dulu. Mas Afan nggak mampir dulu ke rumah? Nggak usah Pak, saya buru-buru. Ya udah kalau gitu. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Sekarang semakin jelas siapa Aida dan orang tuanya.
Terus? Nah, yang pertama, Aida benar-benar tinggal di kampung itu. Van, sorry. Kita lanjutin lagi nanti ya. Ini Aida ngabarin gue minta jemput dia. Soalnya dia lagi kurang enak badan soalnya. Oke. Sorry Van ya. Mbak, aku minta tolong sama Mbak ya. Mbak jangan cerita ke Mas Hafiz ya kalau Aida curhat sama Mbak. Sebentar ya, aku ada telepon dari rumah sakit. Assalamualaikum, Sus. Oh, jadi pasiennya udah pembukaan 5 ya? Oke. Iya, saya segera ke sana ya. Waalaikumsalam. Dari rumah sakit ya Mbak? Kalau emang Mbak Magda harus ke rumah sakit nggak apa-apa kok. Sebenarnya iya sih, karena pasien aku mau lahiran. Tapi kamu gimana? Aku tuh khawatir banget sama kondisi kamu loh. Aku nggak apa-apa kok. Kan Mbak itu lebih dibutuhkan di rumah sakit. Aku bisa pulang sendiri kok Mbak. Benar? Iya Mbak. Mbak nggak usah khawatirin aku ya. Tapi kamu janji ya, kalau ada apa-apa kamu harus kabarin aku. Iya Mbak Magda. Ya udah, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Mbak hati-hati ya Mbak. Cepet banget ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sebenarnya aku kenapa sih? Tadi kamu pingsan sayang. Ini dokter lagi periksa kamu. Kamu tenang aja ya. Oke, sekarang ibu boleh bangun ya. Ya, ayo sayang. Pelan-pelan. Sebenarnya istri saya sakit apa dong? Soalnya beberapa hari ini dia pusing terus. Istri Bapak Istri saya kenapa dong? selamat ya Pak, istri Bapak positif hamil. Hamil? Hamil dong? Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saya sarankan ke dokter kandungan ya Pak, Bu. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Pak. Terima kasih dok. Ya Allah, apa benar aku akan jadi seorang ibu? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Akhirnya aku akan menjadi seorang ayah. Mas Hafiz kenapa ya? Maaf Mas. Mas Hafiz nggak suka ya dengan kehamilan aku ini. Aida,
sama kamu ya. Berita bahagia ini kita simpan dulu ya berdua. Maksudnya Mas, dirahasiakan. Ya, bisa dibilang seperti itu. Kamu jangan kasih tahu Mahda dulu, ibu atau sama keluarga kamu. Ini cuma sementara aja kok. Ya, nggak apa-apa ya. Mbak Magda, pasti karena Mas Hafiz ingin menjaga perasaan Mbak Magda, sehingga ini harus dirahasiakan. Iya. Aku harus bisa menjaga perasaan ibu yang lagi sakit. Ibu kan khawatir sekali bakal punya cucu dari Aida. Ya Allah, semoga keputusan yang aku ambil ini adalah langkah yang benar. Iya, kamu sabar aja dulu. Nanti semuanya juga bakal tahu kok. Nah, Pak Arman, Ibu Mona, tadi kan udah lihat sendiri ya hasil USG-nya itu. Iya dong. Selamat, bayinya kembar. Alhamdulillah. Aduh, kita punya bayi kembar. Iya, Pak. Pak Arman dijaga ya istrinya ya. Makannya juga harus diperhatikan ya. Iya, Bu. Bu, makasih ya, Bu ya. Iya. Kalau begitu saya permisi, Bu. Ya, makasih banyak ya Bu Dokter ya. Iya. Jaga kesehatan ya. Iya Pak. Magda. Kenapa, Vin? Kamu sakit? Enggak. Bener. Bener, aku nggak sakit kok. Oke. Sorry. Ini setelah kita yakin bahwa residual kanker kamu sudah tidak terdeteksi lagi. Nah, sekarang kita tinggal memperkuat kondisi kamu. Makanya aku udah bikin resep obat spesial buat kamu. Makasih ya, Dokter Vino. Anytime. Anytime. Maaf Bu, saya sudah berusaha, tapi Aida tetap nolak saya. Terus kamu nyerah gitu aja? Saya sayang sama dia Bu. Saya tidak mau maksa dia. Ya justru karena itu, karena kamu sayang sama dia dong, kamu mesti yang usaha lebih keras lagi.